Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas atau mempelajari tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah hanya berkuasa selama 95 tahun. Hanya berkuasa selama 90 tahun. Kurang dari 1 abad. Maka setelah berakhir dinasti Umayyah, berdirilah dinasti Abbasiyah. Namun pemerintahan Islam yang bernama dinasti Abbasiyah tidak lagi berpusat di Damaskus. Pertama kali berdiri dinasti Abbasiyah berpusat di Kufah. Selanjutnya dipindahkan ke Baghdad. Dinasti Abbasiyah inilah cukup lama berkuasa. Hampir 500 tahun, sekitar 5 abad itu cukup lama. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258. Nah, ini hampir 5 abad. Sangat lama sekali. Dinasti Abbasiyah banyak sekali memberikan sumbangan-sumbangan keilmuan-keilmuan terhadap dunia. Dinasti Abbasiyah memberikan sumbangan keilmuan bukan hanya ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum, ilmu sejarah, ilmu sains, ilmu fisika, ilmu kimia, bahkan ilmu matematika yang terkenal dengan tokoh matematika yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina ini di samping menguasai filsafat Islam, dia juga menguasai matematika. Begitu juga dengan Al-Farabi. Al-Farabi tokoh filsafat Islam yang berhasil menggali buku-buku Aristoteles, buku karya-karya Yunani. Di masa dinasti Abbasiyah ini, di masa kemajuannya, di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, di masa Khalifah Al-Ma'mun, diadakan penterjemahan besar-besaran. Jadi seluruh karya-karya Yunani, Persia itu semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga lahirlah yang namanya Darul Hikmah, perpustakaan Islam. Islam kaya raya dengan kajian-kajian keilmuan. Islam juga unggul dalam bidang ilmu sains, ilmu teknologi dan seni.
Semua keilmuan itu sudah dikuasai Islam. Sehingga orang kalau mau menguasai ilmu sains, menguasai ilmu teknologi, ya selalu datangnya ke Baghdad. Karena pusat keilmuan dunia itu berada di Baghdad. Jadi Baghdad betul-betul jaya. Dari tahun 750 Masehi itu sampai 100 sampai 1258. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya dinasti Abbasiyah ini ingin sekali menggulingkan dinasti Umayyah. Karena dinasti Umayyah itu menurut mereka, ya, sangat jauh hubungannya dengan Rasulullah. Kalau dinasti Abbasiyah ini, Al-Abbas ini diambil dari paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Abbas. Jadi sangat dekat. Kalau dinasti Abbasiyah ini dikenal ini keturunan dari Bani Hashim. Rasulullah SAW juga Bani Hashim. Nah, ini sangat dekat sekali. Maka mereka di masa Umar bin Abdul Aziz, karena Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang sangat bijaksana, tidak ada perbedaan antara Arab dengan bukan Arab, maka khalifah Umar bin Abdul Aziz terbuka. Nah, sejak itulah mereka berusaha bagaimana caranya untuk menggulingkan, ya, dinasti Umayyah itu. Memang mereka sudah punya rencana ingin mendirikan dinasti Abbasiyah. Jadi kata Abbasiyah itu diambil dari Sayyidina Abbas. Nah, sehingga dinamakan dengan dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam karena dekat dengan paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Abbas, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Bani Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Nah, ini. Jadi di masa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu berkuasa, terjadi tragedi Perang Siffin. Nah, sejak itulah mereka sudah menggunakan cara-cara yang kurang baik, ingin menguasai pemerintahan Islam. Karena itu untuk mendirikan dinasti Abbasiyah mereka mengadakan gerakan-gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Jadi tidak mudah untuk mendirikan dinasti Abbasiyah itu. Pada awal kekhalifahan Bani Abbasiyah, ibu kota tadi sudah kita bicarakan di awal mukaddimah, adalah Kufah sebagai pusat pemerintahan. Nah, lalu siapa yang mendirikannya? Tadi sudah dijelaskan adalah Abu As-Saffah sebagai khalifah pertama, khalifah penggantinya Abu Ja'far Al-Mansur. Memindahkan pusat di masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan, sehingga dapatlah dikelompokkan
masa Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah itu dicapai di masa Bani Abbas. Ini masa kejayaan pada periode pertama. Di masa Khalifah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di masa Harun Ar-Rasyid inilah ini Islam sudah maju. Karena Harun Ar-Rasyid di samping sangat dermawan, juga beliau sangat perhatian sekali terhadap perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sunni. Sehingga muncullah pada saat itu sebuah buku yang bernama 1001 Malam. Al-Amin, Al-Ma'mun. Jadi dua orang ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun inilah di masa inilah dicapai zaman keemasan Islam. Dan di masa inilah munculnya mujaddid pembaharu Islam, tokoh fikih terkenal yang bernama Imam Syafi'i. Karena setiap 100 tahun itu ada pembaharu Islam. Artinya tidak merubah Islam, tapi memperbaharui Islam. Memurnikan Islam, mengembalikan Islam sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Di masa dinasti Umayyah itu di masa 100 tahun, dalam satu hadis itu dijelaskan itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di masa dinasti Abbasiyah itu di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Khalifah Al-Muqtasim, Al-Wasiq, Al-Mutawakkil. Ada 10 khalifah. Ini yang berkuasa adalah semuanya ini Bani Abbas. Sehingga dikenal dengan Bani Abbas. Yang kedua, Bani Buwaihi. Bani Buwaihi ini sudah muncul paham-paham Syiah. Bani Buwaihi itu ada Khalifah Al-Khair, Ar-Radi, Al-Mustaqi, Al-Muqtaqfi, Al-Mufi. Selanjutnya Bani Saljuk. Kalau kita baca dalam sebuah buku, ini dalam sebuah buku yang dikarang Abu Su'ud. Dalam bukunya mengemukakan bahwa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi ke dalam 5 periode. Jadi ada 5 periode. Periode pertama ini bisa dikatakan periode keberhasilan, periode keemasan. Pada periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah masih menekankan kebajikan perluasan daerah. Kalau dasar pemerintahan Bani Abbasiyah ini telah ditetapkan dan dibangun oleh Abu Abbas As-Saffah, maka puncak keemasan dinasti ini berada pada 7 khalifah. Jadi pada 7 khalifah sesudahnya, sejak masa Khalifah Al-Mahdi hingga Khalifah Al-Wasiq. Zaman keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti Khalifah Al-Ja'far dan mencapai puncak di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Nah, disinilah. Di masa Harun Ar-Rasyid inilah muncul tokoh-tokoh ilmuwan seperti Imamul Ghazali itu bermunculan. Di masa itu bermunculan tokoh-tokoh ilmu tasawuf, tokoh ilmu kalam, tokoh ilmu fikih,
itu sudah mulai ya bermunculan tokoh-tokoh Islam. Islam semakin maju. Orang kalau mau menuntut ilmu pasti datangnya ke Baghdad. Ya. Justru itu Syekh Abdul Qadir Jailani pun dia menuntut ilmu selalu datangnya ke Baghdad. Karena Baghdad itu menjadi pusat keilmuan pada masa itu. Bukan hanya ilmu agama, termasuk ilmu umum. Ilmu sains dan teknologi, semuanya tokoh-tokohnya, guru-guru besar selalu berada di Baghdad. Karena Baghdad sudah berhasil ya, menerjemahkan buku-buku asing. Buku-buku filsafat sudah diterjemahkan ya, ke dalam bahasa Arab. Periode kedua ini adalah anasir Turki dalam ketatanegaraan. Jadi yang berkuasa ini adalah bukanlah orang Arab, tetapi yang berkuasa golongan anasir Turki dalam ketatanegaraan. Kekhalifahan Abbasiyah dilatar belakangi adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia. Jadi Arab sudah ya di kelas 2 kan. Nah, jadi sudah kalau di atas tadi Arab di kelas 1 kan periode pertama, periode kedua, karena yang memimpin pemerintahan itu khalifahnya semua dari Bani Saljuk semuanya. Jadi dari anasir Turki. Namun pemberontakan masih bermunculan dalam periode ini, seperti pemberontakan Janj diadakan di dataran rendah Irak Selatan dan pemberontakan Karamitah yang berpusat di Bahrain. Faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah itu pada periode kedua ini sudah terlihat. Periode ini adalah pertama luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan. Bayangkan, luasnya wilayah pemerintahan dinasti Abbasiyah ini sedunia luas sekali wilayahnya. Meliputi wilayah Eropa, Asia, Afrika. Nah tentu ya, pengawasannya susah. Luasnya wilayah yang harus dikendalikan bagaimana? Sementara komunikasi lambat. Ya komunikasi pada saat itu hanya menggunakan surat, tidak seperti sekarang. Kita sudah pakai WhatsApp, pakai Telegram. Kita bisa berbicara langsung secara jarak jauh. Nah, jadi sekarang itu mudah. Kalau dulu ya. Kedua, profesionalisasi tentang penyebab ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. Jadi ini dianggap sudah kurang profesional. Ketiga, kesulitan keuangan juga. Pembiayaan tentara sangat besar. Ya tentaranya sangat besar. Bagaimana untuk ya menjaga wilayah Eropa, menjaga wilayah Asia, Afrika, ini cukup susah sekali. Nah, wajarlah kalau periode kedua ini sudah mulai ya kemunduran ya dinasti Abbasiyah. Periode ketiga, Bani Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Kekhalifahan lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya.
Karena Bani Abbasiyah, Bani Buaihi ini menganut aliran-aliran Syiah. Pada periode ketiga ini sudah muncul aliran-aliran Syiah. Aliran Syiah dia mengklaim bahwa nabinya bukan Nabi Muhammad tetapi Ali bin Abu Thalib. Ini aliran Syiah menganggap demikian. Akibatnya kedudukan khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Sementara itu Bani Buaihi telah membagi kekuasaannya kepada 3 bersaudara. Ali menguasai wilayah bagian selatan Persia, Hasan menguasai wilayah bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah Al-Ahwaz, Wasid, dan Baghdad. Baghdad dalam periode ini tidak sebagai pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Shiraz. Jadi dipindahkan Shiraz di mana berkuasa Ali bin Buaihi. Makanya ini Bani Buaihi. Ya, di masa periode ketiga ini Bani Buaihi berkuasa, Islam juga tidak begitu. Sudah jauh ya kemunduran Islam itu terlihat. Jadi nilai-nilai persatuan itu sangat kurang sekali. Jadi nilai nepotisme, kekeluargaannya yang tinggi. Nah, disinilah awal dari perkembangan ya aliran Syiah ini di masa periode ketiga. Cukup lama kalau kita baca. Dinasti Buaihi itu berkuasa. Jadi Bani Buaihi itu berkuasa dari tahun 945 sampai 1555, hampir 1 abad. Periode keempat ini Bani Saljuk. Bagaimana kehadiran atas naungan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buaihi sehingga Bani Buaihi bisa dipukul. Ini dipukul mundur dari Bani Saljuk. Artinya sedikit demi sedikit sistem nepotisme kekeluargaan itu sudah mulai diperbaiki di masa Bani Saljuk berkuasa. Keadaan khalifah memang sudah membaik. Paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syiah. Nah, begini. Periode kelima ini telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini, Khalifah Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa tetapi hanya di Baghdad dan di sekitarnya. Banyak bermunculan dinasti-dinasti kecil. Banyak yang merdeka sehingga wilayah dinasti Abbasiyah itu semakin kecil, kembali lagi di Baghdad saja. Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Jadi banyak sudah yang makar dan berdiri sendiri. Kemudian di akhir pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah itu ya orang dari China, dari Mongolia, dari Tartar sudah mulai mengetahui kelemahan-kelemahan Islam. Ya, Islam tidak bisa lagi bersatu. Islam terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil, tidak bisa lagi bersatu. Ya, antara Islam di Eropa, Afrika, Asia tidak lagi bersatu. Maka pada saat itulah tentara Mongolia, tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan. Nah, itulah awal kehancuran
Jadi ada dua yang menyebabkan kehancuran dinasti Abbasiyah ini. Ini ada dua. Yang pertama adalah serangan dari bangsa Mongol dan Tartar pada saat Islam saat kelemahan. Yang kedua itu perang salib. Ini perang salib yang terjadi di Eropa. Karena di Eropa, di wilayah Spanyol itu Andalusia, orang-orang Islam pada saat itu sudah mulai lemah, maka orang-orang non-muslim berusaha untuk mengambil kerajaan-kerajaan mereka yang dulunya dikuasai Islam. Maka orang-orang non-muslim Eropa bersatu dengan menggunakan salib. Nah, sehingga wilayah Islam di Eropa, di Spanyol, Cordoba sudah dikuasai mereka. Jadi karena terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Kemajuan dinasti Abbasiyah. Kemajuan dinasti Abbasiyah itu juga terlihat munculnya pujangga ilmuwan dan tokoh-tokoh penting dunia pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Tercatat buku legendaris cerita 1001 Malam. Jadi kemajuan puncak dicapai pada masa Bani Abbasiyah ini, baik segi politik, ekonomi maupun budaya, sehingga periode ini tercatat sebagai the Golden Age of Islam. Inilah. Jadi setiap 100 tahun Islam berdasarkan hadis muncul tokoh-tokoh, muncul tajdid, man yujaddidu dinaha. Jadi muncul orang yang akan memperbaharui agamanya, bukan merubah agama, tapi mengembalikan agama Islam ini sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemajuan dalam bidang administrasi. Jadi ada dua hal yang menyebabkan hancurnya dinasti Umayyah itu. Pertama, faktor internal, faktor dari dalam itu sendiri, faktor dari dalam. Nah, faktor internal ini pada masa inilah kehancuran. Nah, jadi faktor dari dalam itu sendiri, dari pemerintahan dinasti Abbasiyah sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Eksternal ini faktor dari luar. Faktor dari luar ini adalah serangan dari bangsa Mongol dan Tartar. Dan ya serangan dari kaum salib, adanya perang salib. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.